Halo, jumpa lagi kita di dalam pengenalan ilmu kimia. Kali ini kita akan membahas topik materi kimia dan klasifikasinya, lalu metode ilmiah dan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian sifat-sifat bahan kimia dan bagaimana peraturan-peraturan dalam laboratorium. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan slide berikut. Materi dapat berupa atom, molekul, ion, unsur, senyawa, dan campuran, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, di mana atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih memiliki sifat unsur tersebut. Sedangkan molekul merupakan gabungan dari atom-atom yang sejenis, dan ion merupakan atom atau sekelompok atom yang bermuatan positif maupun negatif. Sedangkan unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Senyawa, zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua buah atau lebih unsur yang melalui reaksi kimia. Dan yang terakhir itu campuran. Campuran ini merupakan gabungan antara dua zat atau lebih yang sifat zat penyusunnya tidak berubah. Jadi kalau dilihat sekilas, senyawa dan campuran itu hampir sama. Tadi dikatakan bahwa senyawa dan campuran dikatakan hampir sama, tetapi masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang bisa kita lihat di dalam tabel berikut. Yang berikutnya yang menunjukkan metode ilmiah, di mana metode ilmiah itu merupakan penelitian yang sistematis untuk menemukan ilmu pengetahuan. Adapun karakteristik metode ilmiah itu, pertama kritis, kedua logis, ketiga objektif, keempat konseptual, dan yang kelima empiris. Adapun langkah-langkah untuk metode ilmiah adalah yang pertama, merumuskan masalah. Di sini kita mencari apa judul masalah yang mau kita kerjakan. Lalu setelah itu kita melakukan pengamatan yang dikatakan observasi. Dari pengamatan maka kita dapat melakukan pengumpulan data. Dan dari pengumpulan data ini muncullah dugaan sementara yang dikatakan hipotesis. Lalu berdasarkan dugaan sementara ini kita bisa melakukan percobaan atau yang dikatakan eksperimen. Nah, setelah selesai melakukan eksperimen, kita dapat menarik kesimpulan dari perumusan masalah yang kita ambil. Dan sebagai langkah terakhir, kita membuat laporan. Dan dalam slide berikutnya ditunjukkan sifat-sifat bahan kimia. Ada yang sifatnya mudah meledak, ada yang sifatnya mudah terbakar, dan ada yang menyebabkan iritasi, ada yang menyebabkan korosif, dan pengoksidasi. Lalu selanjutnya kita lihat bagaimana peraturan-peraturan yang terdapat di dalam laboratorium. Untuk menjaga keselamatan kita di laboratorium, maka pertama kita wajib menggunakan jas laboratorium dan kacamata pelindung jika diperlukan. Lalu yang kedua, menggunakan alat dan bahan sesuai dengan percobaan yang diberikan. Yang ketiga, tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Yang keempat, membersihkan tumpahan zat kimia dan pecahan alat. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, mengembalikan alat-alat yang dipakai pada tempatnya dalam keadaan sudah bersih. Yang terakhir, kita bisa meninggalkan laboratorium dalam keadaan bersih dan menutup keran air serta mencabut kontak listrik. Demikianlah penjabaran saya tentang topik pengenalan ilmu kimia. Sampai jumpa ke topik yang berikutnya. Salam.